Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sin Cerita 1. Di sini saya akan memberitahu kepada kalian bahwa untuk bekerja di kapal pesiar itu tidak semudah yang dibayangkan. Untuk melewati tes demi tes 1 ke tes 2, tes 3 ke tes 4, nah, itu tidak mudah. Jadi ada trik-trik khusus agar kalian bisa bekerja di kapal pesiar. Kapal pesiar itu enak, bisa keliling dunia, bisa keliling Eropa, bisa keliling Amerika, bisa keliling Asia dan Afrika. Tergantung rute kapal pesiar itu mau kemana. Kalian ditempatkan di kapal pesiar yang mana. Jadi agar sesuai dengan keinginan yang diharapkan untuk bekerja di kapal pesiar, tolong dicatat baik-baik. Tolong dicatat baik-baik ya. Sekali lagi, ini sangat penting. Yang pertama adalah sertifikat. Nah, di sini sertifikat itu sangat dominan dan sangat dianjurkan untuk dimiliki para calon tenaga kerja ke kapal pesiar. Sertifikat apa saja itu? Ya, pertama, sertifikat kapal. Kalau kalian ingin basicnya di ABK, maka kalian harus punya sertifikat kru kapal. Sekarang namanya itu dulu ANT dan ATT dulu ya, Nautika dan Teknik. Sekarang ada istilah AB dan oil AB dan apa namanya dia? Yang satu bagian deck, yang satunya bagian engine, mesin. Ya, kalau yang bagian deck kalian harus bisa mendapatkan sertifikat AB pelaut. Kalau engine kalian harus bisa mendapatkan sertifikat oiler. Ya, ada lah istilah sertifikatnya, saya lupa, nanti saya kasih tahu di video yang selanjutnya. Nah, pertama itu. Yang kedua, kalau kalian ingin bekerja sebagai di bidang pariwisata di kapal pesiar, maka kalian harus memiliki sertifikat skill. Contoh, jika kalian ingin kerja sebagai waiter, maka skillnya harus waiter. Nah, di situ sertifikat harus kalian miliki, sertifikat sebagai waiter. Kalau waiter lulusan SMA bolehkah? Boleh. Kapal pesiar lulusan minimal SMA ya. Tentu saja punya basic bahasa Inggris, nggak harus hafal, nggak harus lancar bahasa Inggris, yang penting punya basic. Oke? Kalau kalian ingin bekerja sebagai shopkeeper, penjaga toko yang ada di kapal pesiar, maka kalian harus punya sertifikat juga. Nah, dari mana sertifikat ini? Kalian bisa ikut skill yang diadakan oleh pemerintah ataupun swasta untuk mengambil sertifikat. Dan tentu saja pengalaman. Sertifikat atau surat keterangan pengalaman kerja itu minimal 1 tahun. Ada juga yang mensyaratkan minimal 6 bulan. Sudah bisa kerja di kapal pesiar. Ya, tergantung jenis kapal, ada yang 6 bulan pengalaman, ada yang 1 tahun pengalaman, boleh melamar ke kapal pesiar. Ada juga sertifikat untuk kasino. Nah, kasino di kapal pesiar juga ada kasino, jadi kalian nanti ngambil sertifikat untuk kasino itu bisa. Nah, setelah sertifikat, yang kedua persyaratan selanjutnya adalah ijazah, ya kan? Tentu saja ijazah itu SMA minimal. SMP, SD nggak bisa.
ya, terlalu ini rendah ya untuk kapal pesiar karena internasional, berhubungan dengan teman-teman dari negara lain di dalam kapal, banyak pekerja dari luar negeri, dari negara lain juga satu kapal, maka kalian bahasa Inggris itu harus bisa. Karena apa harus bisa? Karena di awal untuk ke kapal pesiar tesnya adalah bahasa Inggris, namanya Marlin Test. Nah, setelah kalian lulus Marlin Test, baru kalian bisa melanjutkan ke proses-proses berikutnya. Jadi kalau tidak lulus Marlin Test, maka kalian sudah gagal. Nah, supaya lulus Marlin Test bagaimana? Ya paling tidak ngerti bahasa Inggris. Untuk Marlin Test itu tes apa? Nanti saya jelaskan di episode yang akan datang. Jangan lupa ya subscribe channel Sin Cerita. Oke teman-teman semuanya, saya melanjutkan yang ketiga. Persyaratan apa itu? Umur. Ya, umur biasanya di atas 20 tahun. Ada juga yang 19 tahun boleh. Nah, paling amannya 20 tahun ke atas itu aman. Kalau masih usia 19, 18, lulus SMA, apa bisa? Mending lebih baik kalian cari sertifikat dan pengalaman kerja dulu. Mumpung umurnya masih di bawah 20. Nanti umur 20 kalian baru ikut tes. Nah, itu awalnya adalah tes Marlin Test. Yang keempat adalah paspor. Paspor wajib punya ya. Melamar ke kapal pesiar kalau kalian nggak punya paspor ya susah. Nanti Marlin Test pendaftaran itu kita wajib punya paspor. Paspor jadi juga harus siap. Oke. Yang kelima. Yang kelima adalah sertifikat diri seperti KTP, KK, akte. Nah, KTP, KK, akte lahir. Ya, itu disiapkan. Kalau ada nama yang berbeda antara KTP, KK maupun di akte, ya harus segera diperbaiki. Daripada nanti sudah proses bermasalah di dokumen, kalian akan tertunda dan tertunda. Oke? Yang kelima. Selanjutnya, persyaratan selanjutnya adalah kalian diwajibkan untuk mengikuti pelatihan singkat. Ya, pelatihan singkat ini namanya briefing, semacam briefing atau training sekitar 3 bulanan gitu ya, yang diselenggarakan oleh PT PJTKI-nya. Oke. Itu pelatihan apa? Ya pelatihan tentang kapal, pengetahuan tentang di kapal pesiar begitu. Yang keenam apa? Coba kalian tebak yang keenam apa? Betul. Yang keenam adalah kalian harus vaksin. Ya, nah, karena ini musimnya COVID, vaksin itu wajib. Dan kalau cruise-nya ke Afrika, maka kalian wajib juga vaksin yang namanya vaksin yellow fever. Nah, itu nanti menyusul boleh. Nah, itu di luar dokumen inti itu vaksin itu nanti setelah kalian lolos lalu proses itu ke training. Mendekati berangkat itu kalian harus vaksin. Oke. Yang ketujuh, medical check up ya, medical kesehatan itu juga harus lolos. Yang ketujuh, visa juga harus lolos. Pastikan sebelum melamar ke kapal pesiar kalian tidak pernah diblokir oleh negara-negara besar bermasalah di luar negeri gitu ya. Nah, biar kalian tidak sia-sia sudah proses tapi paspornya bermasalah, ya kasihan ya kan, nunggu lama-lama ternyata paspornya bermasalah, jadi tidak bisa mengurus visa.
Selanjutnya yang kedelapan, sabar. Ya, tentu saja kalian harus sabar. Sabar menunggu, jangan tergopoh-gopoh ingin cepat berangkat. Nah, biasanya itu ya acak ya berangkatnya. Kalau kalian pesertanya itu yang lamar, misalkan kalian bagian galley cleaner atau bagian waiter atau F&B atau dan lain-lain kru lain, nah itu nanti yang menentukan adalah PJ3I-nya, agensi. Jadi kalian harus sabar menunggu. Jangan tanya-tanya ke PJ3I-nya, kapan saya berangkat, kapan saya berangkat. Kalian tunggu saja. Kalau sudah kalian proses dan data kalian sudah masuk, berarti kalian sudah dianggap oleh agen sebagai tim, sebagai kru. Nah, tinggal menunggu giliran. Oke, itu antri. Kapal pesiar tidak bisa masuk semuanya, 100 orang peserta masuk bleng, tidak bisa. Gantian. Oke. Oke, itu saja cukup. Sekian, kalau ada yang ditanyakan bisa melanjutkan ke komentar. Oke. Atau mau ke channel saya kalau ingin tanya sesuatu, silakan kontak channel saya, cari cara, dan itulah yang bisa saya sampaikan untuk proses kerja ke kapal pesiar kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.